Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nyoman Rinata, CGP Angkatan 11 Kota Metro. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang berintegritas, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan mereka dalam diri mereka. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat kaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu
pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol sering saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya berperan sebagai manajer. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang sering terlambat mengikuti kegiatan literasi sekolah dan jam pertama. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas siswa, mengakui tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau selalu membuat saya merasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pernah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti, "Nah, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna."
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi di rumah juga. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat siswa berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan di manapun mereka berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam, dan bahagia.